Pemirsa, gaya hedon anak pejabat pajak yang menganiaya anak pengurus GP Ansor menjadi sorotan. Pasalnya, jeep mewah yang dipakai saat kejadian ternyata belum membayar pajak dan tidak masuk dalam LHKPN orang tuanya. Kasus ini harus dibayar mahal karena pelaku selain terancam hukuman 5 tahun penjara, jabatan orang tuanya di Direktorat Jenderal Pajak juga dicopot. Mengapa gaya hidup mewah keluarga pejabat masih terjadi? Inilah Top Review. Beginilah gaya Mario Dendi Satrio diposting di media sosial miliknya. Ia terlihat gemar mengendarai motor mewah dan mobil mewah. Mario Dendi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Mario dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dalam kasus ini, mobil Jeep mewah yang dipakai Mario saat terjadinya kasus penganiayaan turut menjadi sorotan. Bahkan diketahui mobil ini menggunakan plat nomor palsu dan belum membayar pajak. Kepolisian mengungkap Rubicon digunakan Mario yang menjadi salah satu barang bukti dalam perkara penganiayaan menggunakan plat nomor palsu. Mario Dendi Satrio diketahui menggunakan Jeep Rubicon saat melancarkan aksi penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor yakni David. Belakangan diketahui saat terjadi penganiayaan, Mario Dendi menggunakan plat nomor B120 yang ternyata tidak sesuai dengan peruntukan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Aris Indradi mengatakan plat nomor asli Jeep Rubicon ini adalah B2571PBP. Selain itu, mobil ini juga telah jatuh tempo pajak pada 4 Februari 2023 dan tertulis status masa pajak habis, sehingga total keseluruhan pajak yang belum dibayarkan kurang lebih sebesar 7 juta rupiah. Tak hanya itu, berdasarkan LHKPN 2021, tidak ada satupun mobil Jeep terdaftar di laporan harta kekayaan milik ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo. Bicara terkait dengan kronologi peristiwa ini, pihak LBH Ansor telah mempunyai bukti video penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu. Namun pihak LBH Ansor enggan merincikan seperti apa aksi penganiayaan itu karena akan diberikan kepada tim penyidik. Hamzah mengatakan semalam orang tua dari pelaku datang ke RS Medika bertemu dengan pihak keluarga untuk meminta maaf. Berita mengenai anak pejabat pajak yang menganiaya pemuda hingga koma turut memancing emosi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengunggah responnya melalui Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Menteri Keuangan menyebut beberapa hal, yaitu mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan, mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan keluarga jajaran Kementerian Keuangan dan Pendidikan yang ditengarai melanggar aturan. Sri Mulyani sangat menyayangkan masih adanya aksi arogan dan bermewah-mewah atau flexing oleh jajarannya karena bisa menggerus kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pegawai Ditjen Pajak. Kami menyatakan prihatin, berempati kepada korban, dan memastikan Kementerian Keuangan juga mengecam sikap pamer harta, termasuk gaya hidup mewah yang ditampilkan sehingga bertentangan dengan prinsip integritas di Kementerian Keuangan. Untuk itu, kami juga sudah punya mekanisme pengawasan melalui pelaporan LHKPN dan juga ALPA yang akan menjadi mekanisme pengawasan dan monitoring kekayaan dari para pegawai. Saat ini, untuk meneguhkan integritas, kami sedang melakukan proses pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa. Tentu hasilnya nanti akan diinformasikan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dengan menerapkan kode etik, whistleblowing system, dan juga pengawasan kepada seluruh pegawai. Dan akhirnya kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus memberikan atensi, aspirasi, dan juga masukan pada kami. Tolong terus disampaikan
agar kami berbenah dan semakin baik. Terima kasih. Sorotan tajam dari publik dan Menteri Keuangan memaksa Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dendi, menyampaikan permohonan maaf. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apa jabatan Rafael Aluntri Sambodo di Direktorat Jenderal Pajak? Rafael adalah pejabat eselon 3 dan menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dalam LHKPN tahun 2021, total kekayaan yang dilaporkannya mencapai 56,10 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara, Rafael dilaporkan memiliki sumber kekayaan dari 11 bidang tanah dan bangunan yang ia miliki di sejumlah daerah. Nilai kekayaan dari tanah dan bangunan itu mencapai 51,93 miliar rupiah. Kontribusi terbesar kekayaan Rafael juga berasal dari surat berharga mencapai 1,55 miliar dan memiliki kas mencapai 1,34 miliar. Sementara untuk transportasi hanya dilaporkan 2 jenis mobil dengan total nilai 420 juta rupiah. Meski demikian, dalam LHKPN tidak terlihat adanya kendaraan Rubicon yang kini tengah menjadi barang bukti penganiayaan. Tidak hanya itu, sepeda motor mewah yang terlihat dikendarai Mario di media sosialnya pun tidak tampak dalam LHKPN. Akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo. Sri Mulyani menyatakan keputusan mencopot jabatan Rafael diambil setelah dilakukan pemeriksaan kewajaran terhadap data harta kekayaan milik Rafael Aluntri Sambodo oleh Inspektorat Jenderal Kemenkyu. Pemeriksaan dilakukan lantaran tidak semua harta milik Rafael dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, termasuk mobil Jeep Rubicon yang dikendarai anaknya saat menganiaya korban. Sri Mulyani menambahkan pencopotan terhadap Rafael dilakukan untuk memaksimalkan proses pemeriksaan disiplin yang ia jalani. Rafael Aluntri Sambodo resmi dicopot terhitung sejak 23 Februari 2023. Pencopotan didasarkan pada pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Mengenai status saudara RAP yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAP. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio, 20 tahun, terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun, terungkap pada perempuan di antara mereka berinisial AG, 15 tahun. AG merupakan mantan kekasih David yang kemudian menjadi kekasih Mario. Pada Mario, AG mengaku diperlakukan tidak baik oleh David. Bersama AG dan S, Mario kemudian mencari David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tepatnya di Kompleks Grand Permata Ulu Jami. Sempat terjadi adu mulut disusul penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David hingga David tersungkur. Setelah menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka utama, penyidik Polres Jakarta Selatan kemudian menetapkan rekan Dandi S, 19 tahun, sebagai tersangka. Peran S diketahui memprovokasi Mario untuk memukuli korban dan merekam aksi penganiayaan. Kasus ini sekali lagi menunjukkan bahwa gaya hidup mewah keluarga pejabat, khususnya pejabat pajak, masih terjadi.
harta yang melimpah memunculkan perasaan superioritas sehingga memicu laga jagoan.